Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Baiklah, kita akan mempelajari dari buku tema 2, subtema yang tujuan dari pembelajaran 2 ini antara lain dengan bertanya jawab tentang isi teks bermain Taman Kota, kita dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan cermat. Tujuan yang kedua, dengan diskusi kelompok kecil, kita dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan cermat. Tujuan yang ketiga, dengan melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda pada ayunan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar menggunakan ejaan yang disempurnakan dengan tepat. Yang keempat, dengan tanya jawab tentang cara membuat karya hiasan, kita dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami dan alat untuk membuat karya hiasan kotak tisu dengan cermat. Yang kelima, dengan mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami dan alat untuk membuat karya hiasan kotak tisu, kita dapat membuat karya hiasan kotak tisu dengan bahan alami dengan percaya diri. Yang keenam, dengan membaca teks percakapan tentang kegiatan Beni membuat karya hiasan kotak tisu, kita dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan percaya diri. Yang ketujuh, dengan menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian, kita dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan cermat. Dan yang ke-8, dengan mengerjakan latihan tentang hitungan, kita dapat membagi berturut-turut 3 bilangan dengan cermat. Itulah tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita perhatikan, yang akan kita raih hasilnya pada pembelajaran ini. Baiklah, kita amati gambar ini. Ya, kita amati, menurut kalian apa yang sedang mereka lakukan? Ya, apa yang sedang mereka lakukan? Ya, baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan dengan teks bacaan. Coba dengarkanlah dengan seksama, dengarkanlah dengan penuh perhatian. Ya, judul bacaannya adalah Bermain di Taman Kota. Bermain di Taman Kota. Liburan dilanjutkan menuju Taman Kota. Di Taman Kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Beni bersama teman-temannya di Taman Kota. Di Taman Kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang sedang bermain ayunan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Beni, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Beni berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang, teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Ya, bagus sekali teks bacaannya ya. Itulah dia bermain di Taman Kota. Baiklah,
Teacher ulang sekali lagi ya. Nah, dengarkan dengan seksama. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain-mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, bagaimana dengan pengamatanmu tadi? Ya, bagaimana? Nah, sekarang apakah teks bacaan yang kalian dengar tadi sesuai dengan pemikiran kalian waktu mengamati gambar tadi? Iya, pasti sama ya, karena teacher tahu kalian semua adalah anak-anak yang pintar. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan teks bacaan tadi, buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang kita dengar tadi ya, yaitu tentang bermain di taman kota. Buatlah 5 pertanyaan, tuliskan di buku kalian ya. Nah, menuliskannya harus dengan menggunakan huruf tegak bersambung dan harus rapi menuliskannya ya. Baiklah, ini ada 5 buah pertanyaan ya tentang teks bacaan yang kita dengar tadi ya. Coba kita jawab satu persatu ya. Nah, sekarang kita coba pertanyaan nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Benny? Apa yang sedang dilakukan Benny? Iya, bermain ayunan. Ya, Benny bermain ayunan. Siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Jadi pertanyaan nomor 2, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Siapa? Masih ingat? Siapa? Iya, Lani. Iya, Lani. Jadi yang duduk di ayunan paling kanan adalah Lani. Nah, pertanyaan nomor 3, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Yang duduk di ayunan paling kiri adalah Udin. Bagus ya. Nah, pertanyaan nomor 4, siapa yang mengayunkan Benny? Tadi mereka semua duduk di ayunan, masing-masing ada yang mengayunkannya ya secara pelan-pelan. Nah, pertanyaan nomor 4, siapa yang mengayunkan Benny? Yaitu betul, Edo ya. Jadi Edo yang mengayunkan Benny. Pertanyaan nomor 5, siapa yang mengayunkan Siti? Siapa? Iya, bagus, yaitu Mei ya. Jadi yang mengayunkan Siti adalah Mei. Nah, sekarang coba kalian pikirkan ya. Nah, apa makna atau arti dari ketiga kata ini yang tadi kita dengar dari teks bacaan ya. Nah, ketiga kata ini antara lain ada taman, kota, dan ayunan. Cobalah cari apa atau cobalah pikirkan apa arti dari kata taman, kota, dan ayunan. Jangan lupa ya, tuliskanlah di buku catatanmu apa arti dari kata taman, kota, dan ayunan. Nah, setelah kalian selesai menuliskan tadi maknanya atau artinya, sekarang coba masukkan masing-masing kata tadi menjadi kalimat. Nah, buatlah sebuah kalimat dengan menggunakan kata
taman. Kemudian buat kalimat lagi dengan menggunakan kata kota dan begitu pun dengan ayunan. Jadi buatlah 3 kalimat masing-masing dengan menggunakan kata taman, kota, dan ayunan. Baiklah, nah sekarang kita coba perhatikan gambar ini. Ya, coba lihat gambar ini. Ada ibu guru mengatakan, bagaimana anak-anak, senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keberagaman benda pada ayunan. Lalu dijawab oleh mereka semua, hore! Jadi mereka diberi tugas, tapi jawabannya hore. Nah, apakah sama dengan kalian? Nah, semoga ya, jangan diberi tugas oleh guru di sekolah, tapi jawaban kita, ya. Jadi kita jawab hore. Jadi kita semangat. Nah, teacher ulang kembali ya, ini percakapan ibu guru tadi. Bagaimana anak-anak, senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Hore! Nah, sekarang coba kita lihat, kita amati gambar ini. Ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar ayunan. Pasti kalian mengenal ya. Di sekolah kita juga ada ini ya. Dan di tempat bermain juga ada kita jumpai ini. Nah, coba kalian amati ayunan ini ya, terdiri dari apa saja. Nah, iya bagus. Jadi ayunan ini terdiri dari tali ayunan, kemudian tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan. Nah, sekarang kita coba amati ketiga hal ini ya dari ayunan. Kita amati bagaimana tali ayunannya, kita amati tempat duduk ayunannya, dan kita amati tiang ayunannya. Nah, jangan lupa tuliskan juga di buku kalian nanti nama bendanya dan ciri-ciri benda. Ya, nama bendanya, tali ayunan, ciri-ciri bendanya. Nah, kalian tuliskan. Ya, teacher yakin kalian pasti bisa semuanya. Kalian semua anak-anak yang pintar, ya. Baiklah, sekarang kita coba amati gambar ini ya, gambar percakapan antara Benny dengan temannya, yaitu Benny dengan Lani dan juga ada Benny dengan Mei ya. Nah, sekarang coba perhatikan percakapannya. Nah, di sini si Lani mengatakan, Benny, coba lihat ke bawah, pasirnya bagus ya, seperti pasir di pantai. Lalu Benny mengatakan, benar, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya. Nah, kemudian kita juga perhatikan percakapan berikutnya, yaitu antara Benny dengan teman lainnya, yaitu si Mei. Lalu dikatakan oleh Benny, Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Lalu dijawab oleh si Mei, oh begini, 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sehingga masing-masingnya ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, itulah percakapan teman kita tadi ya. Yang tadi si Benny mengatakan kepada Lani bahwa pasir tadi bisa dibuat untuk membuat kotak tisu. Iya, nanti kotak tisu bagian luarnya dilapisi dengan pasir. Ya, sebelumnya tentu diberi lem, lalu kita tempelkan pasir tadi dengan lem tadi ya. Nah, kemudian percakapan yang kedua, yaitu Benny mengatakan bahwa dia sudah menggunakan 14 sekop pasir. Jenis pasirnya ada 2. Lalu dia bertanya, berapa sekop yang kugunakan masing-masingnya ya? Nah, si Mei menjawab, 14 dibagi dengan 2, hasilnya 7.
Nah, ini juga ada percakapan yang lainnya. Coba kita dengarkan dengan cermat ya. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dengan Edo. Nah, Edo mengatakan, katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Kemudian dijawab oleh si Benny, benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Lalu ibu guru menimpali, wah kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana caranya Bu? Kata Benny. Nah, lalu ibu guru mengatakan, nah caranya mudah kok Ananda ya. Caranya mudah kok Ananda, itu kata ibu guru. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan 9, hasilnya nanti dibagi dengan bilangan 2, baru diperoleh hasilnya. Jadi 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan, nah 72 dibagi 9 hasilnya adalah 8. Setelah itu baru 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap barisnya. Nah, teacher ulang sekali lagi percakapannya ya. Nah, Edo mengatakan, katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 ya. 72 untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benny menjawab, benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Nah, ibu guru menimpali, wah kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Lalu dijawab oleh Benny, bagaimana caranya Bu? Lalu bu guru mengatakan, nah caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi lagi dengan bilangan 2, baru diperoleh hasilnya. Jadi 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2. Karena 72 dibagi 9 sama dengan 8. Nah, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Nah, coba kalian selesaikan sendiri soal-soal ini ya, seperti yang diterangkan ibu guru tadi kepada Benny dan Edo. Baiklah, cukup banyak pembelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Ada kita mendengar teks bacaan, lalu kita melihat ada kosakata, kita cari artinya, kemudian juga kita buat kalimat dari kosakata yang baru itu. Kemudian kita juga diajak untuk membuat kotak tisu dengan menempelkan pasir di luarnya. Dan terakhir tadi kita juga diajak membagi bilangan dengan 3 kali ya. Ini tadi 72 dibagi 9, kemudian dibagi 2 lagi. Jadi kita melakukan pembagian dengan 3 kali berturut-turut. Tapi cara mencarinya tetap sama ya, dengan pembagian-pembagian yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Baiklah, teacher rasa pelajaran kita sudah cukup banyak hari ini ya, sudah selesai. Nah, sampai jumpa. Bye.